Hai, jumpa lagi dalam acara kesayangan kita semuanya, Super Suara Perempuan. Dimana di sini kami akan mengajak Anda tentunya untuk berbincang-bincang asik bersama dengan wanita-wanita perempuan-perempuan yang punya karya, punya prestasi tentunya di bidangnya masing-masing. Betul sekali. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu, salah satu yang cukup istimewa karena beliau adalah sutradara, penulis naskah, dan juga CEO Aduhai Studio. Oke, siapakah beliau? Kita lihat saja profilnya yang satu ini. Nindi Raras adalah sineas perempuan Indonesia yang juga seorang produser dan sutradara di studio Aduhai, Yogyakarta. Nindi sudah menyutradarai banyak karya sinema pariwara dan menjuarai penghargaan film di berbagai festival film nasional maupun internasional. Beberapa karya dari Nindi Raras juga mengangkat tentang cerita yang terjadi di sekitarnya. Salah satu karyanya yang berjudul Kita Orang Basudara, yang juga masuk nominasi dalam Jogja Netpack Asian Film Festival dan masuk nominasi sebagai film pendek terbaik di Festival Film Indonesia. Film pendek Kita Orang Basudara, karya sutradara Nindi Raras ini, menggambarkan hubungan antar suku bangsa dan perjuangan dua orang kakak beradik di kota Yogyakarta. Seorang pria muda perantau mengalami kesulitan mendapatkan tempat kos di kota tersebut. Karena kesulitannya itu, ia kemudian menumpang kamar kakaknya di sebuah asrama khusus untuk orang-orang dari satu daerah tertentu di Indonesia. Padahal kakaknya sedang berjuang hidup di kota tersebut dan mengalami kesulitan keuangan. Kecintaannya dengan film dimulai dari sejak di bangku kuliah. Nindi juga sempat mengikuti unit kegiatan mahasiswa di bidang film. Dan keputusannya untuk membuat sebuah naskah yang diikutsertakan dalam sebuah kompetisi nasional dan mengharuskan dia membuat film pendek dari naskahnya tersebut, akhirnya lahirlah film pendek berjudul Rahasia. Sebagai karya pertama dari Nindi Raras yang juga masuk sebagai nominasi film pendek di Festival Film Indonesia. Pada tahun 2015, Gula-Gula Usia masuk nominasi di Jogja Netpack Asian Film Festival dan memenangkan penghargaan sebagai film pendek terbaik di Chennai International Film Festival, India. Pranata Mangsa atau Sign of the Season, sebuah film yang mengeksplorasi mengenai pembandingan antara tanda musim masa kini dengan kalender Jawa yang menggunakan fenomena alam, binatang, dan tumbuhan sebagai acuan pertanian. Karya Nindi Raras berikutnya yang diikutsertakan dalam Festival Cinema Australia atau FSAI 2018 mendapatkan predikat pemenang Grand Jury Award. Selain itu, Sign of the Season yang kembali masuk sebagai nominasi di Jogja Netpack Asian Film Festival. Perempuan kelahiran 10 November 1989 ini dengan perantara karyanya tersebut berhasil menginjakan kakinya di negeri kanguru Australia. Bahkan, Nindi berangkat menuju Melbourne International Film Festival 2018 yang sekaligus belajar banyak tentang teknik pembuatan film dan memperluas jaringannya. Elina terpilih secara official di Amsterdam International Film Festival dan Kamboja Film Festival di tahun 2019 yang lalu. Pada tahun 2022, Nindi juga membuat karya film pendek berjudul Mbok dan Bung. Film yang diproduksi oleh Rekata Studio dan Sarinah Indonesia itu berlatar tahun 1907 di Mojokerto, tempat Bung Karno menghabiskan sebagian besar masa kecilnya. Diceritakan, Kusno harus tinggal sendirian di rumah bersama Mbok Sarinah sebagai pengasuhnya karena keluarganya harus pergi berobat. Saat menghabiskan waktu berdua, Sarinah banyak memberi nasihat dan pelajaran pada Kusno agar jadi manusia yang selalu berbagi, menolong, dan mencintai sesama manusia lain. Untuk mengenang pengasuh yang dicintainya, Bung Karno kemudian memberi nama pusat perbelanjaan pertama dan terbesar di Jakarta dengan nama Sarinah. Menurut Nindi Raras, film Mbok dan Bung menyuarakan pesan women empowerment dan isu perempuan yang kuat. Pada awal pembuatannya, Nindi menceritakan bahwa tidak terlalu banyak data dan dokumen soal sosok Mbok Sarinah itu. Namun, Nindi sangat tertarik dengan kisahnya karena sosok perempuan ini sangatlah berdaya dan berpengaruh di zamannya.
Sebagai sutradara, Nindi pun berharap pesan cinta dan pemberdayaan perempuan dalam film Bo dan Bung ini bisa berlipat ganda. Dia juga berharap generasi muda dapat mempelajari nilai-nilai berharga dari sosok Mbok Sarinah lewat film ini. Film ini dibintangi oleh aktris Marissa Anita sebagai Sarinah dan Kenichi Virendra sebagai Kusno atau Soekarno saat kecil. Sementara Wegas Banuteja dan Adi Eka Tama duduk sebagai produser dalam film Bo dan Bung. Ibu dari Sasi dan Sabai ini saat ini masih terus aktif menulis, menyutradarai, dan memproduseri beberapa proyek karya sinema yang lahir dari Aduhai Studio dan rekan-rekan Penakawan. Dan kita ucapkan selamat datang untuk Mbak Nindi Raras. Selamat datang, halo. Dapat silakan untuk duduk, ya, Mbak Nindi. Duduk. Apa kabar nih Mbak Nindi nih? Baik, sehat. Sehat, alhamdulillah. Lagi sibuk banget kayaknya ya? Sedikit. Apa mungkin yang sedang dikerjakan sekarang ini atau belakangan ini? Aku sekarang lagi develop film debut ya, Debut film pertama panjang. Panjang pertama gitu ya? Jadi memang lebih banyak nulis. Ya ada syuting juga yang lain, ada komersial gitu. Tetap ya buat kehidupan ya. Benar. Jadi kan Mbak Nindi sebagai seorang sinias perempuan dari Jogja, padahal dulu kuliahnya background-nya bukan itu gitu ya. Nah itu komunikasi ya, kalau nggak salah ya, ilmu sosial politik. Sosial politik. Nah. Jadi gimana tuh sampai bisa terjun masuk ke dunia seni peran ataupun di dunia film gitu ya? Ya sebenarnya sih dari SMA tuh udah suka nulis gitu. Awalnya tuh memang suka di wilayah konsep gitu loh, kayak misalnya ide, cerita dan lain-lain. Terus di pertama kali bikin film itu karena ada kompetisi yang awalnya juga cuman penulisan doang, terus kemudian ternyata dari situ diambil posisi peran sebagai sutradara gitu. Nah dari situ tuh kayak di film pertama tuh masuk FFI. Terus kayak ya? Apa namanya? Film pendek pertama? Iya. Dan juga kan maksudnya di wilayah gagasan suka penulisan, tapi juga ternyata aku lumayan suka hal yang berkaitan dengan visual, pengadeganan gitu. Jadi memang make sure ideas tuh kayak menjadi real, iya. Sesuatu yang nyata dalam gitu bentuk ya. audiovisual yang aku harapkan gitu. Tapi ada kesulitan nggak sih ketika di awal lebih suka nulis, terus tiba-tiba harus ke direct, tiba-tiba harus sekian banyak orang ada di suatu tempat untuk membuat sebuah karya gitu? Ya tentu itu bidang yang agak berbeda ya, maksudnya ada keterampilan teknikal juga, kemudian juga leadership ya, terus kemudian ada banyak hal yang harus dilakukan dalam, intinya dalam sebuah frame, maksudnya kita tahu semua hal yang ada di situ tuh keputusan dari antara lain director dan seluruh tim kan, maksudnya dari situ juga sudah hal yang agak berbeda sebenarnya gitu. Memang perlu belajar lagi sih beneran. Tentunya sudah banyak juga karya-karya yang dibuat begitu ya oleh Mbak Nindi, tadi sudah kita dengar juga gitu di VT-nya. Nah ini dari karya-karya itu sebenarnya apa sih yang menjadi inspirasi dalam membuat setiap karya-karya yang dibuat oleh seorang Nindi gitu? Sebenarnya sih mengalir aja gitu ya, karena apa yang aku buat itu sebenarnya mewakili fase-fase dalam hidupku juga. Gitu. Ini proses pertumbuhan juga berarti? Jadi benar bahwa apa yang ada di depan kamera yang aku capture itu sebenarnya ketika aku mencoba merangkai itu sebenarnya aku sedang melihat diriku sendiri juga gitu, kayak apa sih yang ingin aku sampaikan, aku tuh ada di fase hidup seperti apa sih, sehingga itu bisa muncul di film-filmku. Jadi itu kayak melihat keluar tapi melihat ke dalam juga. Jadi bahwa refleksinya dari dalam dulu ya berarti ya. Jadi fase-fase kayak film tentang anak muda pernah aku buat, mewakili fase kehidupanku juga dulu gitu. Terus motherhood juga aku bikin film tentang itu. Jadi kayak selalu ada hal-hal yang mewakili. Tapi dari karya-karya yang pernah dibuat itu mana yang paling kira-kira paling berkesan gitu yang pernah dikerjakan oleh Mbak Nindi ini gitu? Apa ya? Kayaknya semuanya ada sih kesannya. Tentunya ya. Selalu ada cerita, karena setiap cerita selalu punya tantangan yang berbeda sih. Nah mungkin kalau buat teman-teman atau mungkin pemirsa juga ingin menyaksikan karya-karyanya Mbak Nindi, juga ada beberapa di YouTube ya kayaknya. Ada yang udah rahasia. Kalau misalnya yang pertama itu juga
nol di YouTube juga gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya keresahan-keresahan itu yang muncul berarti bisa jadi ada banyak hal yang kemudian sedang diresahkan oleh Mbak Nindi ketika karya misalnya yang saya juga highlight, mungkin kemarin juga saya nonton di Kita Orang Bersaudara, itu kan perspektif yang sangat berbeda mungkin gitu ya. Nah, itu apa yang disampaikan Mbak Nindi gitu? Sebenarnya sih awalnya sih aku pengen membaca kota gitu, kayak membaca kotaku sendiri gitu dengan sudut pandang yang lain gitu. Kalau kita sering melihat Jogja itu maksudnya tempat untuk vakansi, kemudian orang escape, jalan-jalan gitu atau sekolah. Nah itu sekolah itu menurut aku Jogja tuh kayak semacam kawah Chandra di muka juga gitu. Untuk banyak orang tuh bahkan datang dari luar daerah untuk belajar di sini. Nah perspektifnya dari mereka tuh gimana sih? Nah itu yang mencoba aku lihat juga ya, teman-teman dari Papua waktu itu cerita ada kesulitan-kesulitan gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya intinya. Oke, siap. Jadi balik lagi apa yang kemudian ingin dirasakan oleh Mbak Nindi yang akan disampaikan oleh masyarakat luas gitu ya, agar diterima oleh masyarakat luas gitu ya. Ya. Sebagai seorang perempuan di industri ini begitu, apa yang kemudian Mbak Nindi tuh pandang sebagai sebuah tantangan begitu, dan bagaimana kemudian cara mengatasinya seperti itu? Wow, kalau itu kayaknya banyak ya, maksudnya kalau ngomongin industrinya gitu. Cuman sekarang ini sebenarnya potensi untuk kita bisa berkarya tuh udah lebih banyak gitu, karena banyak pendanaan film, banyak mediumnya juga lebih mudah gitu. Challengingnya adalah sebenarnya bagaimana selain kalau proses tuh proses kreatif kita belajar upgrade bagaimana produksi dengan baik dan lain-lain, tapi juga sisi yang lain tuh soal kebijaksanaan sih dalam hal berstatement. Kayak itu dua hal yang penting, kreativitas dan kebijaksanaan dalam berstatement gitu. Itu juga kebijaksanaan dalam berstatement. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol panjang lebar lagi Mbak Nindi ya, tapi usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Super Suara Perempuan. Ya, kembali lagi di Super Suara Perempuan dan masih bersama Mbak Nindi Raras. Dan ini menarik nih kalau kita ngulik dari Mbak Nindi Raras dari segala sisi begitu ya, termasuk hamil-hamil tapi tetap syuting. Betul nggak ceritanya itu? Emang ada dengar kabar dari teman-teman, termasuk di sosial medianya juga pernah diupload kalau maternity-nya ternyata di tempat syuting begitu. Wow, gimana tuh pengalamannya waktu itu tuh? Sebenarnya sih mungkin saya termasuk perempuan yang beruntung gitu, karena hamil saya tuh nggak terlalu banyak masalah gitu. Ada banyak perempuan tuh yang chaos ya, maksudnya sampai pingsan dan lain-lain. Nah beruntungnya aku cukup sehat gitu, dan memang udah aku biasakan tetap bekerja gitu. Jadi sebenarnya sejak dari dalam kandungan anakku itu udah kerja, ikut ibunya kerja gitu. Ya itu sih sebenarnya. Kalau diberikan sugesti gitu nggak sih? Tenang ya nak, aman ya nak, gitu nggak sih? Atau enggak? Ya, atau lanjut aja? Ya memang beda sih, maksudnya dalam hal teamwork ya. Ketika saya hamil dan kemudian juga saya punya anak gitu, saya kayak syuting itu ada jeda-jeda saya pumping ASI, terus menyusui juga. Itu tuh kejadian banget gitu. Pada saat saya syuting itu, beruntungnya aku punya kru yang sangat memahami gitu. Tapi waktu itu suami support ya, maksudnya udah lagi hamil terus harus kerja juga gitu. Jadi memang itulah perempuan tangguh ya. Jadi workflow-nya juga speed-nya agak berbeda memang. Tapi lingkungan kerja sangat mendukung, itu juga sangat membantu gitu ya untuk ibu yang kemudian sedang hamil, sedang menyusui begitu ya. Oke, tapi dirasakan juga teman-teman juga support ketika Mbak Nindi hamil dan juga menyusui tadi ya? Iya sangat support, karena maksudnya sebenarnya saya pun kalau syuting tuh juga banyak pendekatannya tuh kayak family aja sih gitu. Jadi gitu terus kita juga saling share keperluan masing-masing, jadi kayak nggak masalah juga untuk mengakomodir satu sama lain gitu. Ada yang pinjam 100 nggak Mbak Nindi? Oh enggak, bercanda. Kasbon. Iya, tentu kita menjadi seorang sutradara, terus juga penulis gitu ya. Kalau boleh tahu bagaimana sih kemudian cara Mbak Nindi sendiri untuk meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan secara berkelanjutan sampai dari dulu sampai dengan sekarang begitu, agar tetap berada di posisi yang mungkin lebih naik lagi lebih naik lagi begitu. Ya itu menarik sih pertanyaannya, karena maksudnya di industri ini tuh kayak semua orang tuh sekarang bisa bilang aku sutradara gitu, bisa aja gitu, sangat bisa gitu sebenarnya bikin karya, dan tapi kan kemudian kita bukan tipe karir yang levelnya tuh kayak naik
mungkin kalau di wilayah yang lain kayak naik Ada jabatan jenjangnya gitu ya, ya, gitu. eselon 1, 2 misalnya gitu kan. Kita kan semuanya itu juga baik. Ya. Kalau kita nggak upgrade ya kita akan menghilang aja gitu. Maksudnya, nah dari situ tuh emang harus jadi pembelajar seumur hidup sih untuk selalu tahu apa yang update. Nah itu caranya sih biasanya kalau aku sih, aku banyak mengikuti film lab ya. Jadi kayak ada banyak film lab di Indonesia maupun di luar tentang penulisan, tentang penyutradaraan kayak gitu, atau mungkin ya lebih banyak belajar baca atau nontonin berbagai film gitu ya as a reference gitu. Itu sih palingan. Oke, nonton film jadi salah satu apa ya, healing dan juga belajar juga tetap ya. Lama-lama, Mikir nggak sih kalau dulu jadi hobi, sutradara? lama-lama jadi kerjaan. Tapi jadi menikmati nggak sih Mbak Nini kalau misalnya sebagai perspektif penulis dan juga sutradara gitu ya, ketika nonton film itu kan kadang-kadang kita sebagai penonton umum menikmati aja ceritanya lah ininya. Tapi kalau dari segi sutradara, kok bisa gini ya, kok bisa gini. Pernah kepikiran kayak gitu nggak sih? Atau selalu seperti Atau itu mengkritik sekarang? tiba-tiba ya? Iya. Sebenarnya sih ya ada yang automatically kayak berpikir kok gini ya gitu. Iya. Cuman sebenarnya saya tuh kalau lagi nonton film tuh justru malah membebaskan itu sih. Kayak lebih ke masuk ke emosionalnya aja, ngikutin gitu. Kalau memang ada kebutuhan lain untuk mencatat itu biasanya aku tonton 2 kali. Misalnya aku lihat lagi atau mungkin automatically aku punya catatan aja dari apa yang udah aku tonton tadi. Iya. Berbicara soal film ini kan beberapa juga film sudah dibuat oleh Mbak Nindi gitu ya. Sebutlah ini ada Elina, Bo dan Bung, kemudian juga Hubungi Sofia yang pemeran utamanya adalah perempuan gitu ya. Emang apakah ada kegelisahan dari Mbak Nindi sehingga kemudian cerita-cerita yang diambil ini tokoh utamanya adalah perempuan, selalu perempuan gitu? Sebenarnya sih awalnya ya karena yang paling dekat sama aku sebagai perempuan ya perempuan gitu. Maksudnya membaca laki-laki itu juga tidak mudah. Maksudnya adalah tentu saya ingin mempelajari banyak hal ya. Maksudnya perempuan dan laki-laki karena ya itu 2 hal yang nggak bisa terpisahkan juga. Ada juga sih remaja laki-laki yang pernah aku bikin filmnya gitu karakternya. Cuman ya itu sih sebenarnya yang paling dekat aja gitu. Jadi lebih gampang kalau misalnya perspektifnya dari sisi perempuan gitu. Iya, dan sebenarnya perempuan itu punya layer yang banyak gitu, bahwa selama ini kita tuh punya framing tertentu yang seperti ini, ternyata menurut aku ya ada banyak banget layer karakter yang sangat bisa dieksplor dan itu mungkin nggak banyak muncul, jadi kayaknya woman lead di sebuah film tuh masih selalu menarik gitu. Oke, siap. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal industri film gitu, industri yang kemudian secara waktu kadang-kadang juga nggak tentu, begitu ya. Perempuan kadang-kadang, yang sewu ya, mohon maaf, ada beberapa yang bilang ada pelecehan dan sebagainya. Dan Mbak Nini melihat industri film itu seperti apa kemudian sekarang ini? Ya memang ya, maksudnya ini tuh PR kita bersama gitu untuk menjaga ekosistem di dalam dunia kerja karena kan kita juga ruang-ruangnya juga sangat fluid gitu. Maksudnya diskusi bisa terjadi di banyak tempat. Maksudnya ya tentu ada banyak resiko pekerjaan. Betul. Di tempat lain juga mungkin ada. Cuman dari situ sebenarnya ada banyak juga campaign yang kita lakukan untuk bagaimana kita saling menghargai di dunia kerja. Bahkan sekarang udah ada semacam sebelum syuting juga ada kontrak untuk menjaga, saling menjaga, dan itu juga teks mengenai pelecehan dan lain-lain juga ditulis di saat syuting. Jadi biar orang tuh selalu ingat gitu loh, kayak jangan macam-macam dong gitu. Gitu. Ini lingkungan kerja kita bersama begitu ya. Iya. Oke. Kemudian kalau menurut Mbak Nindi sendiri ya begitu ya, bagaimana sih kemudian peran sebuah film gitu agar bisa menjadi kemudian jembatan atau jalan untuk menyuarakan permasalahan yang terletak di masyarakat, terutama tadi perempuan itu gitu? Ya sebenarnya ya film itu kayak apa ya, refleksi diri. Kalau saya tadi kan bilang saya juga tumbuh dengan memahami film yang saya buat, juga saya memahami diri sendiri. Itu juga tentang bagaimana kita peka juga dengan apa yang kita lihat, dan kemudian maksudnya kita sebagai seorang pembuat film kan tidak hanya memindahkan sesuatu ke dalam film kan, tapi bahwa kita punya perspektif, kita juga mentafsir ulang peristiwa yang terjadi dan kemudian melihatnya dari sudut pandang tertentu. Nah, ya tentu film adalah medium yang memang harus bisa menyuarakan sesuatu sih. Dan jadi media yang menarik ya, karena banyak orang yang suka juga melihat film begitu ya. Iya. Oke. Nanti kita ngobrol lagi ya, Mbak Nindi ya. Tentunya masih bersama kita di Super Suara Perempuan. Sesaat lagi kami kembali.
Ya, kembali lagi masih di Super Suara Perempuan dan juga Mbak Nindi Raras masih bersama kita untuk kesempatan kali ini, dan kita masih berbincang mengenai dunia film, bagaimana kemudian kehidupan Mbak Nindi di belakang layar dan sebagainya. Nah, termasuk salah satunya adalah dukungan dari anak. Nah, ini kan kayaknya kalau dari unggahan sosial media kan kayaknya anak ibu, ayo ibu gitu ya. Dukungan anak seperti apa sih Mbak? Umur berapa sekarang? 5 tahun? 6 tahun? Sekarang 6 tahun. 6 tahun. Kan udah mulai curious ya kadang-kadang ya? Atau mungkin suka bertanya, ibu kemana? Atau apa gitu? Ya sebenarnya saya sih sering ngajakin dia ya. Saya libatkan gitu ketika syuting, dia datang, dia tahu ibunya itu ngapain, kayak gitu-gitu. Pingin anaknya mengikuti jejak Mbak Nindi juga gitu? Itu terserah dia sih. Cuman aku tuh kasih opsi, oh ini loh ada pekerjaan semacam ini gitu. Gitu di luar pekerjaan umum yang maksudnya kita tahu ada nih gitu. Tapi bagaimana kemudian membagi waktu juga, kan pasti di pekerjaannya sibuk sekali begitu ya, membagi waktu menjadi seorang Mbak Nindi secara profesional dan juga seorang ibu begitu. Iya sebenarnya juga hubungan partner sih, maksudnya di rumah gitu, terus kemudian ada banyak hal yang kalau saya sih sebenarnya prioritasnya memang salah satu prioritas utama saya memang anak gitu. Jadi kayak saya usahakan syuting kalau bisa di sini, gitu di Jogja gitu, sehingga saya masih bisa ketemu dia gitu. Karena kan kalau syuting panjang atau di luar yang kota, waktu lama kan juga atau mungkin kalau memang harus begitu ya memang saya harus bagi tugas sama partner gitu. Mbak Nindi, aku penasaran bagaimana nih kemudian Mbak Nindi melihat masa depan dalam karir seorang Nindi? Oh oke, saya ya. Ini apa ya? merefleksi diri nih Saya kira-kira. bukan cenayang sih, tapi mungkin apa ya? Mungkin ya karena saya suka gitu, suka menceritakan sesuatu, mengcapture sesuatu dan membuat film. Saya pikir ini akan jadi, semoga bisa jadi kayak sesuatu yang memang saya kerjakan hingga nanti, maksudnya di usia yang lanjut gitu, karena kayak usia sekarang semoga tidak menjadi kendala lagi gitu. Ya, sampai usia tua pun masih bisa berkarya begitu ya. Oke, harapan-harapan dan juga mungkin bisa dibilang apa ya, mungkin buat teman-teman ataupun pemirsa yang ingin menapaki jejak seperti Mbak Nindi. Ini apa yang kemudian jadi tips, jadi saran mungkin, atau harus mulai dari mana dulu? Oke, gimana ya? Nulis, sutradara, dan juga mungkin sekarang ya kalau mau jadi, maksudnya saya pikir semuanya itu praktis ya, by praktis gitu, dan memang maksudnya ketekunan itu memang membuktikan gitu. Maksudnya kita nggak bisa cuman ngelihat kayak oh ini syuting nih, kayak seringkali kan anak muda ngelihat wah ini the event gitu, semua orang syuting, lampu, terus kemudian kamera gitu. Tapi di sebelum itu nih, itu panjang banget prosesnya, bahwa kita mesti nonton film, reference, kita mesti membaca, kita mesti latihan, kita mesti upgrade. Jadi bukan kayak the things itu bukan kayak pada saat show-nya aja ya, gitu. Jadi kayak tekun untuk berproses sih menurut aku itu. Nggak ada cara lain sih. Gitu, Berarti mendekat ke dunia perfilman atau mungkin dunia syuting begitu ya? Terus ya terlibat. Ikutin prosesnya dan terlibat gitu ya? Oke. Next akan ada apa lagi nih? Nah ini tadi akan ada cerita panjang atau film panjang, mungkin bisa diceritakan apa ini project berikutnya? Boleh. Tipis aja mungkin biar jadi teaser. Mungkin di film panjang pertama ini juga saya tuh ada di fase motherhood ya, mothering gitu. Film panjang ini judulnya Frame of Sally sejauh ini gitu. Working title-nya cerita tentang seorang single mom yang dia survive dengan making konten dengan anaknya gitu. Kekinian banget ya. Iya. Kayak the whole problem adalah tentang gimana dia dan anaknya sama-sama bikin konten bareng untuk. Anaknya juga ikut? For survive. Karena sekarang banyak ya, kemudian hal-hal seperti itu di dalam dunia kenyataan begitu ya. Banyak mungkin yang akan relate dengan film yang akan dibuat ini begitu. Ini juga berkaca dari kehidupan pribadi atau dari orang-orang di sekitar? Nggak akan jauh-jauh sih kayaknya kalau Oke. Sukses untuk karya kedepannya Mbak Nindi. Mudah-mudahan jadi karya terbaik juga untuk bisa kemudian diterima oleh banyak masyarakat Indonesia dan juga dunia bahkan gitu ya. Thank you. Terima kasih sudah banyak berbagi tentunya. Kita berdiri dulu Mbak Nindi.
Dan sekali lagi kita sudah bercerita panjang lebar dengan Mbak Nindi berkaitan dengan bagaimana kemudian karir beliau, kemudian bagaimana perjalanan panjang Mbak Nindi sampai di posisi sekarang ini menjadi sutradara, menjadi penulis, bahkan menjadi CEO dari Aduhai Studio gitu ya. Sangat inspirasi tentunya ya, tentunya terus berkarya dan juga makin hebat perempuan Indonesia. Oke, sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Super Suara Perempuan.